Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kuntum Tuanaya dengan NIM 2303070020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang psikologi pendidikan. Yang pertama, metode kontribusi psikologi pendidikan merupakan cabang ilmu psikologi yang mengkaji proses dan perilaku pelajar manusia dalam lingkungan pendidikan. Yang pertama itu penelitian eksperimental psikolog. Jadi tujuannya itu untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti menguji efektivitas metode pengajaran yang baru dibandingkan metode tradisional sebelumnya. Ini juga memberikan data kuantitatif yang dapat dianalisis secara statistik. Ya, yang kedua, observasi dan penelitian psikolog. Ini juga melibatkan pengamatan sistematis terhadap perilaku siswa dan guru tersendiri, menggunakan alat penilaian terstandarisasi untuk mengukur perkembangan kognitif sosial dan emosional pada guru dan siswa. Ini juga membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan bagi siswa dan memberikan wawasan tentang dinamika kelas dan efektivitas pengajaran. Ketiga, pengembangan kurikulum psikolog, menerapkan prinsip-prinsip psikologi dalam merancang materi pembelajaran, mempertimbangkan tahap perkembangan kognitif dalam siswa untuk menyusun konten, dan mengisikan strategi dan motivasi keterlibatan dalam kurikulum, dan memastikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan beragam pelajar. 4. Konseling dan bimbingan psikologi. Ini juga menyediakan dukungan emosional dan akademik bagi siswa, membantu siswa mengatasi masalah pribadi yang dapat mempengaruhi pembelajaran, memberikan bimbingan karir dan pengembangan keterampilan sosial, dan berkolaborasi dengan guru dan orang tua untuk mendukung kesejahteraan siswa. Yang kelima, pelatihan guru psikolog pendidikan. Mendidik guru tentang prinsip-prinsip psikologi yang relevan dengan pengajaran, melatih guru dalam manajemen kelas dan teknik motivasi, dan juga membantu memahami perbedaan individual dan gaya belajar siswa, memberikan strategi dan menangani masalah perilaku dalam pembelajaran. Yang terakhir, desain lingkungan belajar psikologi, menerapkan prinsip psikologi dalam merancang ruang kelas fisik dan virtual, mempertimbangkan faktor-faktor seperti pencahayaan, warna, dan terletak untuk optimalisasi pembelajaran, rancang lingkungan yang mendukung berbagai gaya belajar dan kebutuhan bagi siswa, dan juga mengintegrasikan teknologi secara efektif untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Belajar dan mengajar dalam perspektif psikologi pendidikan. Yang pertama, teori belajar, yaitu behaviorisme, yang fokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati. Kemudian kognitif, yang menekankan proses mental internal dalam pembelajaran. Serta teori pemrosesan informasi, yang melihat pembelajaran sebagai proses menerima, menyimpan, dan mengambil informasi. Terakhir, teori sosial kognitif menekankan pentingnya observasi dan interaksi sosial dalam pembelajaran. Motivasi belajar, motivasi intrinsik, dorongan internal untuk belajar karena minat dan kesenangan. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan eksternal seperti reward atau hukuman. Teori atribusi, bagaimana siswa menjelaskan keberhasilan atau kegagalan mereka. Dan teori penetapan tujuan adalah pentingnya menetapkan tujuan yang spesifik dan menantang, serta keyakinan siswa untuk kemampuan mereka untuk berhasil. Ketiga adalah gaya belajar. Yang pertama, visual. Visual sendiri adalah yang merujuk kepada gambar, dan yang kedua, auditory, kepada mendengar atau lebih sering mendengar dengan audio. Yang ketiga adalah kinestik atau mempraktikkan secara langsung. Dan yang keempat adalah lingkungan belajar. Desain fisik ruang kelas atau pencahayaan, suhu, tata letak, iklim sosial, emosional kelas, itu juga mempengaruhi lingkungan pembelajaran saat proses pembelajaran. Kelima, pengembangan kognitif dan emosional. Kognitif dan emosional tersendiri ini untuk siswa dan guru untuk membangun rasa emosional dan interaksi agar dalam ruangan terjadi interaksi yang dapat membangun dan berpengaruh untuk perkembangan otak pada pembelajaran antara siswa maupun guru. Dan yang terakhir, strategi pengajaran. Strategi pengajaran adalah pembelajaran berbasis masalah, berbasis proyek, atau memberikan dukungan sesuai untuk membantu siswa berkembang, dan juga menyesuaikan pengajaran dengan kebutuhan individualis, dan juga mengajarkan siswa cara belajar, pembelajaran kooperatif dan kolaboratif antara siswa dan guru tersendiri. Selanjutnya, teori pembelajaran. Yang pertama, teori behavioristik, yang berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati, dan juga pembelajaran ini dilihat sebagai pembentukan hubungan stimulus dan respon. Yang kedua, teori kognitif, yang menekankan proses mental internal dalam pembelajaran, dan juga memandang pelajar sebagai pemproses informasi aktif.
Selanjutnya, teori humanistik yang berfokus pada perkembangan pribadi dan aktualisasi diri pelajar, dan juga menekankan pentingnya emosi dan motivasi dalam pembelajaran. Selanjutnya, teori sosial kognitif yang menekankan interaksi antara perilaku dan faktor personal dan juga lingkungan. Pembelajaran terjadi melalui observasi dan modeling antara siswa dan guru. Dan terakhir, teori pembelajaran multimedia yang berfokus untuk penggunaan berbagai media dalam pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip kognitif tentang pemrosesan informasi, dan juga di sini dihubungkan dengan alat digital atau konsep multimedia mulai dari aplikasi, desain materi, pembelajaran digital atau presentasi multimedia dengan berbagai alat media di era sekarang. Selanjutnya, perbedaan gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual yang memiliki karakteristik lebih mudah memahami informasi melalui gambar, diagram, atau teks tertulis. Suka membuat catatan dan menggambar, mudah mengingat apa yang dilihat, dan juga lebih suka membaca daripada dibacakan. Strategi belajar yang efektif untuk metode ini adalah menggunakan peta konsep, diagram, dan grafik, menandai atau mewarnai teks penting, dan juga menonton video edukasi lainnya. Yang kedua, gaya belajar auditori. Karakteristiknya lebih mudah memahami informasi melalui pendengaran, suka berdiskusi dan mendengarkan penjelasan, mudah mengingat apa yang didengar, dan juga lebih suka dibacakan daripada membaca sendiri. Strategi belajar yang efektif dalam metode ini adalah mendengarkan podcast ataupun berdiskusi dalam kelompok, merekam dan mendengarkan kembali materi pelajaran yang telah disampaikan. Yang terakhir, gaya belajar kinestik yang memiliki karakteristik lebih mudah memahami informasi melalui pengalaman fisik atau gerakan. Suka melakukan eksperimen atau praktik langsung, mudah gelisah jika duduk terlalu lama, lebih suka belajar dengan melakukan daripada membaca atau mendengarkan. Strategi belajar yang efektif untuk metode ini adalah melakukan eksperimen atau proyek praktis, menggunakan objek fisik dalam pembelajaran, belajar sambil bergerak atau berjalan, dan juga menggunakan permainan atau simulasi. Gangguan perilaku dan kesalahan belajar. Yang pertama, gangguan perilaku. Gangguan perilaku mengacu pada pola perilaku yang bersistem dan berulang-ulang melanggar norma sosial dan mengganggu fungsi normal individu dan orang lain di sekitarnya. Dalam konteks pendidikan, ini dapat sangat berpengaruh atau mempengaruhi proses belajar. Karakteristik umumnya adalah perilaku yang suka menentang, ketidakmampuan untuk fokus dan menyelesaikan tugas. Hal ini membuat lingkungan sekitarnya merasa terganggu dalam proses pembelajaran. Kesalahan belajar. Kesalahan belajar atau lebih dikenal sebagai kesulitan belajar adalah kondisi di mana siswa mengalami kesulitan dalam memproses, memahami, dan menggunakan informasi tertentu. Ini juga meliputi kesulitan membaca, menulis, memahami konsep, atau kesulitan memproses auditori atau visual dalam pembelajaran. Perspektif transfer pembelajaran. Yang pertama, teori transfer formal dikembangkan pada awal abad ke-20 menurut pendapat bahwa belajar dari subjek tertentu dapat meningkatkan kemampuan mental secara umum. Contohnya, saat seseorang belajar matematika dianggap dapat meningkatkan kemampuan berpikir logis dan kritis secara umum. Teori transfer identik yang berfokus pada transfer pembelajaran situasi yang sangat mirip. Transfer terjadi ketika elemen-elemen atau situasi belajar yang sangat serupa. Contohnya saat kita belajar menggunakan komputer, di situ saat kita menggunakan laptop, kita sudah tahu karena saat kita menggunakan komputer dan laptop memiliki elemen-elemen yang sangat mirip. Jadi saat kita menggunakan keduanya, kita sudah ada basic tertentu. Dan itu merupakan contoh dari transfer yang identik. Teori transfer kognitif yang menekankan pada proses mental dalam transfer pembelajaran yang berfokus pada bagaimana pengetahuan dan keterampilan diorganisir dan direpresentasikan dalam pikiran. Transfer ini terjadi ketika pelajar dapat mengabstraksi prinsip-prinsip umum dan menerapkannya dalam situasi terbaru. Contohnya, memahami prinsip-prinsip pemecahan masalah pada matematika dan juga menerapkannya dalam konteks fisika. Mungkin itu saja paparan materi dari psikologi pendidikan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.